Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Selva Febriani from Management Class 23B. How are you everyone? So in this video, I will explain the material defining marketing for the new realities. Di dalam dunia usaha, salah satu kegiatan yang harus dilakukan yaitu pemasaran. Ketika berbicara tentang pemasaran, pasti membutuhkan seorang manajemen agar kegiatan pemasaran bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Manajemen ini merupakan suatu proses mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu melalui sekelompok orang yang dapat mendatangkan hasil. Manajemen pemasaran termasuk upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena berhubungan langsung dengan konsumen sebagai pemakai produk. Maka manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan dari perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan situasi yang ada di pasar. Nah, apa saja sih yang dipasarkan di dalam sebuah pasar? Biasanya ada barang, jasa, event, atau acara, pengalaman seperti tempat wisata yang akan memberikan pengalaman menarik, orang, tempat, properti, organisasi, dan informasi. Nah, apa sih itu pemasar? Jadi, seorang pemasar adalah seseorang yang mencari respon atau perhatian, pembelian, suara, sumbangan dari pihak lain disebut sebuah prospek. Jika dua pihak berusaha untuk menjual sesuatu kepada masing-masing pihak lain, kami menyebut mereka berdua pemasar. Pemasar ini sangat terampil merangsang permintaan untuk produk mereka, tetapi itu pandangan terbatas tentang apa yang mereka lakukan. Mereka juga berupaya memengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan organisasi. Realitas pemasaran baru ini merujuk pada perubahan drastis dalam lanskap pemasaran yang terjadi akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Jika dulu pemasaran ini lebih fokus pada pesan satu arah dari perusahaan ke konsumen, kini hubungan antara keduanya menjadi lebih interaktif, personal, dan kompleks. Nah, realitas pemasaran baru ini disebabkan oleh teknologi. Di masa kini, teknologi semakin canggih yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Seiring mengikuti perkembangan zaman, teknologi hanya membutuhkan sedikit bantuan dari manusia. Nah, penyebab yang kedua karena globalisasi. Globalisasi merupakan suatu inisiatif bisnis yang berpijak pada keyakinan bahwa dunia menjadi lebih homogen. Dan perbedaan di antara pasar-pasar nasional itu tidak hanya memudar, tetapi untuk beberapa produk pada akhirnya akan sirna. Akibatnya, perusahaan perlu mengglobalkan strategi internasional mereka dengan merumuskannya untuk semua pasar dalam memanfaatkan faktor-faktor pasar, biaya, lingkungan, dan kompetitif. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Kemiskinan, polusi, kekurangan air, perubahan iklim, perang, dan konsentrasi kekayaan menuntut perhatian kita. Sektor swasta mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi kehidupan yang kurang layak tersebut, dan perusahaan di seluruh dunia memilikinya tinggi peran tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tiga kekuatan tersebut telah secara dramatis mengubah pasar, membawa konsumen dan perusahaan kepada kemampuan baru. Pasar juga sedang diubah oleh perubahan dalam struktur saluran dan kompetisi yang meningkat. Ketiga, faktor tadi membuat kemampuan konsumen baru, kemampuan perusahaan baru mengubah saluran dan merubah persaingan yang lebih tinggi. Strategi pemasaran memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya yaitu ada strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran 4P ini merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari produk, price atau harga, place atau distribusi, dan promotion atau promosi. Ini dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Okay, well, that's all I can explain. Hopefully, it can be understood. I will end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.